Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Arahma. Saya mahasiswa STKI PPGRI Ponorogo Angkatan 2021 dengan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja, karena di sini saya mendapat tugas dari dosen saya, akan mereview sebuah buku dan saya pilih genre buku non-fiksi. Saya akan mereview majalah. Nah, majalah ini saya dapatkan dari pondok saya sendiri. Sebelumnya saya alumni Al-Islam, jadi pondok pesantren Al-Islam itu mengeluarkan majalah, dan kebetulan ini juga termasuk buku non-fiksi yang saya sukai, maka saya memilih untuk mereview ini. Pertama-tama saya akan membahas tentang identitas dari buku itu sendiri. Your name is mentioned every day. Judulnya majalah Al-Islam, tentu aja ya, udah tertera majalah Al-Islam. Dan di sini tuh nama pengarang, kalau nama pengarang dari majalah itu biasanya nggak ada, karena ini tuh tim suksesnya itu berasal dari kru dari majalah Al-Islam itu sendiri. Yang mana kru ini yang terlibat ada dari siswanya, ada dari ustadznya, jadi ada yang mengawal dari ustadz pembimbing, ustadz pembimbing, dan juga ada teman-teman yang udah ikut bergabung dalam kru majalah Al-Islam. Di sini tertera di belakang cover ada sekitar 17 anak, dan ustadz-ustadzanya ini ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 5. Jadi ada pembimbingnya 5 dan juga teman-teman krunya ada 17. Majalah Al-Islam ini diterbitkan pada tahun 2019 karena ini termasuk edisi ketiga. Jadi sebelumnya tuh udah menerbitkan majalah ada 2 edisi. Edisi pertama cetakannya tahun 2017, edisi kedua 2018, dan edisi ketiga adalah tahun 2019. Saya memilih tahun ini, tahun 2019, karena di dalamnya itu banyak inspirasi yang saya dapat dan bisa memotivasi saya. Nanti saya akan ceritakan di belakang ya teman-teman. Oke, untuk harganya saya sendiri tuh kurang tahu kalau masalah harga, karena ini tuh belinya gabung-gabung sama uang lain gitu. Ini tuh keluarnya pada tahun 2019 ketika saya udah mulai kelas 3 SMA, dan bayarnya itu bareng sama uang gedung, uang SPP, uang sekolah, jadi nggak tertera, nggak tahu nih harganya berapa. Well, aku mau rekomendasiin kalian untuk baca ini tuh karena majalah-majalah Al-Islam dari terbitan edisi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tuh karena apa? Bener-bener bacaan yang bisa merelaksasi kalian. Kalian bisa dapat pelajaran di dalamnya, kalian bisa dapat hiburan di dalamnya, dan kalian nggak terlalu bosan-bosan dan nggak terlalu ngebanyakin waktu luang untuk ngebaca ini karena halamannya itu tipis banget. Ini hanya sekitar 53 halaman. Well, kalau bahas soal kelebihan dan kekurangan dari buku. Kalau kelebihannya tuh kalau menurut aku dari segi covernya aja tuh udah menarik. Comfortable banget. Terus apa ya? Mata memandang tuh kayak udah ada poin-poinnya. Oh, ini nanti bagian pentingnya ini. Jadi tuh di covernya tuh udah tertulis bagian-bagian yang mungkin akan menggugah gairah kalian dalam membaca gitu. Kalau soal kelebihan lainnya dari segi warna, tulisan, kalau warna tuh aku suka banget karena di dalamnya tuh warna-warni. Ada warna pink, ada warna abu-abu, ungu. Sukanya tuh yang warna-warna gitu. Jadi tuh lebih estetik gitu loh, lebih kayak berart gitu. Karena saya suka art galeri-galeri kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang suka sepemikiran sama saya tuh mungkin suka ya sama ini. Karena di dalamnya tuh bener-bener ya wow banget, isinya tuh warna-warni, dan sejauh ini mata memandang tuh nggak, aduh ini bukunya tebalnya segini, aduh ini bukunya, ada kan yang kayak tipe sama seperti aku yang udah melihat buku tebalnya setebal Masalah dalam Hidup, dan ketika udah melihat itu kayak astagfirullahaladzim, ya Allah, ini segini kapan nyelesainnya? Nah, ini jauh dari itu. Karena selain bukunya berwarna, tulisannya menarik, penuh motivasi yang bisa ngubah gaya semangat kalian dalam hidup. Covernya juga elegan. Nah, yang paling istimewa ini tuh coveran yang menurut aku berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kan yang lebih naik lagi levelnya, lebih tinggi lagi derajatnya. Karena dari poin-poin ketiga ini tuh benar-benar bisa menginspirasi banget buat kalian. Di dalam majalah ini tuh juga ada
secuplik kisah inspiratif dari si almarhum adik ini. Namanya Dek Wahid. Dia itu seorang pejuang al-Islam yang benar-benar patut dijadikan contoh untuk teman-teman yang menonton ini, terutama juga yang udah ada di al-Islam. Banyak sekali termotivasi oleh semangatnya di si adik Wahid ini. Dia ini adalah seorang yang punya penyakit berat, sering lemes, sering kambuh di sekolah, tapi dia tuh punya semangat yang luar biasa banget dalam belajar. Sehingga setiap hari tuh kayak punya inspirasi banget gitu loh. Well, aku tuh sakit tapi aku harus semangat gitu. Gak ngepeduliin sakitnya gitu. Jadi kalau misalkan kumat ya udah dijalanin aja, karena emang itu sudah menjadi takdir dia tuh emang nerima banget orangnya gitu. Well, aku tuh benar-benar terinspirasi sama almarhum ini. Semoga Allah menempatkan dia di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau untuk bicara kekurangan dari buku ini, kalau menurut aku sih nggak terlalu ada sih. Kalau paling utamanya yang lebih kayak ganjel banget ya, ketika mau bawa buku ini kemana-mana tuh nggak bisa karena kurang dari segi ukuran, karena emang majalah tuh ukurannya mas kebanyakan segini ya, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana tuh, nggak terlalu nyaman gitu, nggak bisa masuk tas kecil, harus bawa tas besar karena tebalnya aja sih panjangnya aja segini gitu loh. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana tuh mungkin agak ribet ya. Jadi kalau bawa majalah itu harus ya di tempat-tempat yang santai dan relaksasi banget gitu. Oke teman-teman, mungkin kalau kekurangannya itu aja sih kalau menurut aku. Kalau dari segi manfaat, aku baca buku ini tuh karena tugas ya. Jadi sebelumnya tuh kayak baca-baca aja gitu, nggak terlalu ngerasukin di hati. Nah, ketika aku mendapatkan tugas untuk mereview buku dan aku mungkin tertarik sama buku itu karena dari covernya aja itu udah bikin penasaran gitu ya. Akhirnya aku milih buku ini. Dan buku ini tuh aku pilih karena dia berwarna-warni, jadi nggak terlalu bikin aku bosan. Utamanya kalau manfaat, aku mendapatkan sebuah cerpen yang di dalamnya tuh berjudul Jangan Sekolah Seikhlasnya. Berwarna banget kan? Dan kalau kalian baca pasti nggak bosan juga kan, sama kayak aku. Jadi tuh aku cari buku yang mungkin bisa bikin aku tuh nggak berpaling kayak gitu. Oke teman-teman, dan kalau menurut aku hal yang menarik itu di dalamnya tuh karena ada petua-petua inspiratif. Petua inspiratif yang pertama ketika saya mendapatkan itu yang disampaikan oleh figur alumni. Alumni ini tuh bernama Kak Akbar Trio Mashuri. Dia alumni Al-Islam tahun 2019 kalau nggak salah ya. Dia tuh benar-benar inspiratif banget dan dia tuh nyeritain apa yang benar-benar dialamin selama di pondok. Mulai dari gayanya, mulai dari kebiasaannya, dan dia tuh benar-benar nerapin dalam kehidupannya sehari-hari sampai dia sudah lulus dari kuliah, sekarang sudah S1. Dikenal orang banyak dan motivasi yang dia hadirkan itu lahirnya dari pondok pesantren Al-Islam. Biasa banget teman-teman. Nah, saya akan bacakan. Saya tuh ingat 3 motivasi yang dilontarkan oleh beliau. Yang pertama, menjada wajada, mansobarodofiro, mansaro ala darbi wasola. Menjada wajada ini artinya barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkanlah ia. Dan benar, dia benar-benar sudah membuktikan kesungguhannya dan telah mendapatkan apa yang beliau inginkan. Jadi usahanya benar-benar tidak mengkhianati hasil. Yang kedua adalah mansobarodofiro, barang siapa bersabar maka beruntunglah ia. Dengan kesabaran dan ketelatenan dan kesungguhan yang beliau laksanakan selama ini sudah membuktikan hasil yang begitu inspiratif sekali untuk disampaikan oleh para adik-adik yang sekarang masih sekolah di Al-Islam tentunya, dan juga alumni-alumni di bawah beliau, mungkin juga yang setara dengan beliau atau mungkin bahkan yang alumni sudah di atas beliau jauh. Luar biasa. Dan yang ketiga adalah mansaro ala darbi wasola, barang siapa berjalan di atas jalannya
maka sampailah ia fokus terhadap apa yang ingin dia capai. Maka dia akan sampai kepada tujuannya, insya Allah.